Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Zulfi Afkoni, Prodi Perbankan Syariah LSB. Di sini akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktek perbankan syariah. Nah, di sini yang pertama yaitu praktek perbankan. Di sini saya akan mempraktekkan yang mana telah kita pelajari bersama di kelas sebelumnya. Nah, biasanya si teller menerapkan 3S: senyum, salam, dan sapa, seperti itu. Nah, ketika si nasabah datang kepada bank tersebut ingin melakukan transaksi, misal ingin menabung, maka si teller harus senyum, salam, dan sapa, seperti itu. Misalkan, Assalamualaikum Ibu, dengan saya Dewi, ada yang bisa saya bantu? Nah, kemudian si nasabah merespon si teller yang menanyakan kepada nasabah, iya Mbak, saya ingin melakukan transaksi, ingin menabung dengan nominal sekian misalkan. Baru si teller itu meminta uang dan tabungan si nasabah. Dengan cara apa? Nah, di situ dengan melakukan 5 jari terbuka. Biasanya diminta dengan 5 jari tangan terbuka. Bisa saya terima uang dan buku tabungannya? Seperti itu biasanya. Nah, ketika si teller meminta uang dan buku tabungannya, kemudian si nasabah menyerahkan uang dan buku tabungannya kepada si teller. Nah, di situ si teller melakukan pengecekan uang ke mesin pengecekan, seperti itu. Nah, biasanya si nasabah dipersilahkan untuk menunggu sembari si teller mengecek jumlah nominal uangnya, seperti itu. Nah, setelah proses selesai, biasanya si teller itu menawarkan kembali, misalkan, apakah ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Nah, di situ baru si nasabah merespon ulang, sudah cukup, Mbak. Nah, baru si nasabah itu meninggalkan tempat tersebut. Nah, proses transaksi menabung sudah selesai di situ. Nah, selanjutnya yaitu apa anggapan masyarakat ketika mendengar kata bank. Nah, sepengetahuan saya, ketika masyarakat mendengar kata bank itu, mereka beranggapan bahwa bank itu identik dengan menabung, atau bahkan bank itu tempat meminjam uang. Nah, seperti itu. Juga ada beberapa persepsi bahwa ada beberapa orang yang memang tidak mau berhubungan dengan bank, seperti itu. Karena kenapa? Ya, di situ jika banknya konvensional, maka mereka menganggapnya bahwa di situ ada riba. Dan apabila di situ banknya syariah, ya insya Allah mereka tidak menganggap bahwa itu ada riba, seperti itu. Cuman sekarang masih anggapan masyarakat sekitar masih minim percaya terhadap bank syariah gitu, masih banyak melakukan transaksi pada bank konvensional, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu di sini apa saja yang didapatkan seorang marketing. Marketing dikatakan sukses apabila bagaimana, seperti itu. Nah, di sini seorang marketing dikatakan sukses apabila mereka mampu bekerja sama dalam satu tim. Nah, selain itu juga dikatakan sukses apabila si marketing tersebut mampu mengetahui produknya dengan baik. Sebelum ia meyakinkan konsumen, ia harus bisa meyakinkan dirinya sendiri. Ia harus paham terhadap produknya itu sendiri, baru ia mampu memahamkan orang lain, seperti itu. Bagaimana mempercayakan orang lain sedangkan diri sendiri saja belum segitu pahamnya terkait produk yang dipasarkan, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada sebutkan beberapa kelemahan CS, teller, dan satpam. Menurut saya kelemahan dari ketiga profesi tersebut yang sudah banyak terjadi, misalnya kurang ramah terhadap nasabah yang
datang, kurang welcome. Jadi di situ timbul rasa sungkan dalam diri nasabah, sungkan bahkan enggan yang mau balik ke bank itu lagi, biasanya seperti itu. Nah, untuk kelebihannya dari ketiga profesi tersebut menurut saya lebih kepada pakaian. Nah, di situ pakaiannya rapi. Nah, di sini selanjutnya yaitu apa yang bisa ditonjolkan dari ketiga profesi tersebut selaku garda terdepan di lembaga keuangan. Nah, menurut saya yang bisa ditonjolkan dari ketiganya yaitu sikap ramahnya, welcome-nya, santun. Nah, di situ bisa ditonjolkan. Dengan ketiga sifat tersebut, maka nasabah juga enak ketika kembali ke lembaga keuangan itu. Nah, yang terakhir yaitu apa yang menjadi kesulitan, tantangan dan kesempatan dalam tugas pencarian nasabah. Menurut saya pribadi yang menjadi kesulitan yaitu sedikit masyarakat yang kurang mempercayai, kurang minat bahkan menabung seperti itu. Nah, itu banyak yang terjadi pada masyarakat yang masih awam. Nah, untuk tantangannya di situ bagaimana cara kita membuat nasabah itu tertarik? Bagaimana cara kita membuat masyarakat itu tertarik untuk melakukan transaksi atau menabung atau apalah di lembaga keuangan itu. Nah, itu tantangannya. Bagaimana cara kita mengajak mereka sehingga mereka tertarik. Nah, untuk kesempatannya di sini bagaimana cara kita berani ngobrol, berbicara di depan umum seperti itu. Nah, itu kesempatan kita untuk belajar, melatih mental diri kita untuk berbicara, mengajak masyarakat seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.